Coba boleh responnya, suaranya kedengeran kan? Oke, jelas ya, oke. Nah, yuk jadi hari ini kita akan mulai dengan, sharing tentang edgelog riset ya, tapi slide-nya nggak ada. Iya kan emang ini, emang itu IT, tolong. Nah, oke. Ya, jadi, pertama-tama saya ingin mengucapkan, Happy Valentine's Day, ya, biarpun sebenarnya sih ya, maksudnya kan ini ceritanya hari kasih sayang, tapi sebenarnya ya kita juga bisa menunjukkan kasih sayang kita itu bukan hanya di hari Valentine doang ya, tapi harusnya di setiap hari kita menunjukkan rasa kasih sayang itu, ya. Dan, mungkin kita juga bisa ya di saat Zoom hari ini, coba kita lihat ya, maksudnya kita, eee, coba kita perhatikan lagi orang-orang di sekeliling ya, orang tua kita, anak kita, saudara kita, ya, yang masih ada gitu loh, sampai sekarang ada bersama kita, masih sehat. Nah, itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri, betul? Ya, soalnya saya juga ngelihat ya kalau misalkan, eee, anggota keluarga kita gitu ada yang kan maksudnya sekarang kan saya tuh ada di kliniknya suami saya gitu kan. Itu kan yang datang memang orang sakit semua gitu. Bener deh teman-teman ya kalau misalkan kita itu udah sakit ya, udah sakit itu tuh apa rasanya tuh udah nggak ada kebahagiaan gitu loh. Ya dari raut mukanya itu juga auranya tuh udah bener-bener nggak ada kebahagiaan deh. Rasanya itu menderita, ya sakit, dari badannya jadi dari bagus, bisa jadi kurus. Ya intinya bener-bener deh kalau kita justru bersyukur banget ya kita tuh udah ada di New Skin, kita tuh udah ada di Edgelog ini. Karena di sini itu ya dulu tadi kan Adit juga bilang kan bahwa saya itu kan ketemu New Skin tuh dari program 90 hari. Ya, dulu itu saya nggak tahu hidup itu kayak gimana, pokoknya, karena apa, keturunan ya, semua itu keturunan deh, habit itu adalah turunan. Jadi bukannya gemuk itu genetik, bukan, tapi gemuk itu adalah turunan dari bapak, emak, ya atau lingkungan sekitar kita. Nah, papa mama saya itu tipe yang makannya tuh nasi paling banyak, sayur seiprit ya, tapi nasi yang banyak gitu. Nah, jadi saya tuh juga nggak seperti apa. Tapi syukurnya sejak ketemu TR90 dan di New Skin itu bener-bener deh. Jadi itu gitu. Oh, yang ini sehat, yang ini sehat gitu. Dan saya juga emang ya kesini-sininya juga saya jadi mengerti bahwa jadi saya tuh demen ngubek-ngubek tentang kesehatan gitu. Oke. Nah, jadi slide yang kedua ya, kita tuh kan apalagi ya sekarang itu kan kita pasti gaya hidupnya modern. Ya kan sebenarnya gaya hidup modern itu apa sih? Ya coba deh kita lihat ya, kenapa orang zaman dulu itu lebih panjang umur dibandingkan orang-orang zaman sekarang. Ya karena orang-orang zaman dulu itu ya hidupnya nggak stres, terus polusi juga nggak banyak, udah gitu tidurnya cukup. Nah, sedangkan kalau gaya hidup modern itu apa? Nah, karena zaman ini kita coba dengar teman-teman kita yang kerjanya online. Kalau kerjanya offline masih mending ya, di kantor jam 5 gedungnya tutup kita mau nggak mau harus pulang. Tapi kalau zaman online selama ada laptop, wifi, ya kan? Selama ada laptop, ada wifi, dimanapun kamu harus kerja, ya. Maksudnya di konteks sama bos itu harus kerja. Jadi jam kerjanya itu panjang, yang nggak jelas sampai kapan bisa lembur-lemburan. Ya dulu teman saya juga yang kerja di apa yang auditor atau pajak itu kalau di deadline itu pasti selalu lembur-lemburan. Ya, kalau memang apa udah gitu akhirnya jam kerja panjang menyebabkan kurang tidur dong, bener nggak? Nah kalau kurang tidurnya hari doang, kita bisa lah ya bales ibaratnya bales di hari berikutnya kita mungkin tidur
Tapi bayangin kalau kurang tidur itu berlangsung lama, ya minggu, 1 bulan, 1 tahun, ya itu bayangin apa yang akan terjadi sama badan kita. Udah gitu itu ditambah lagi dengan stres. Jadi waktu itu guyon saya pernah ada yang bilang begini, kotanya orang kota mau desa tuh apa? Dia berantem, tapi ya kan kalau di kota dia stres dikit-dikit, tapi lama jadi bukit. Kan macet stres, terus jangan banyak stres, ya di rumah stres, lakinya nggak bener stres, nggak bener stres ya. Jadi stres itu, tapi dia nggak nulis, ya udah bohong. Oke. Ya. Nah, udah gitu karena dia juga jam kerjanya panjang, akhirnya dia itu jadinya apa? Ya udah, makannya tuh seadanya. Ya, dikala pokoknya ada waktu senggang ya, dia langsung buru-buru makan. Dan akhirnya apa? Karena makan sekenanya itu, ya udah jadi belinya kebanyakan fast food. Ya, pokoknya makan-makan yang siap saji. Nah, itulah yang membuat kimia di badan kita itu tidak selaras atau kacau. Nah, menurut teman-teman ya, siapa yang mungkin lagi dengerin Zoom ini, itu yang punya gaya hidup modern. Nggak dipungkiri, hampir sebagian besar dari kita itu pasti gaya hidupnya kayak gini. Ya, gaya hidupnya seperti ini. Nah, akhirnya apa? Next, akhirnya ya itu kan reaksi kimia di tubuh kita itu kan jadinya kacau. Ya itulah yang disebut namanya tuh kesehatan metabolik. Kesehatan metabolik. Ya, itu artinya apa? Artinya ya dari gaya hidup yang nggak benar itu pastinya akan ada dampaknya. Ya, mungkin kita bilang ya, maksudnya lagi masih kecil. Kan saya liatin ya, ada ponakannya suami saya ya. Itu masih kecil tuh. Ya dikasih apa ya, dijejelin apapun deh. Kasih es krim, kasih coklat, gorengan semua. Kan namanya juga masih kecil ya. Jadi kan metabolismenya masih bagus. Oke? Nah, tapi kalau misalnya kita nih yang udah gede-gede begini, ya apalagi yang udah berusia lebih banyak, itu kalau misalnya kita punya gangguan kesehatan kayak sering sakit-sakitan ya, tiap minggu flu mulu ya, tiap minggu batuk mulu, radang sering banget. Nah, itu bisa jadi alarm dari tubuh kita bahwa kesehatan metabolik kita tuh nggak bagus. Udah gitu orang yang mudah lelah, ya mudah lelah. Padahal tuh tidur udah banyak, tapi bangun juga nggak seger. Ada kan yang kayak gitu kan? Ya dulu saya juga mengalami hal kayak gitu. Jadi tidurnya padahal udah berapa jam gitu, 10 jam. Malahan tetap aja gitu, nggak segar ya. Nah terus juga sering sakit punggung dan lengan. Oke, ya ini juga karena kita tuh banyak duduk. Ya akhir-akhir ini kita kalau apalagi yang kerjanya online itu sekolah online pasti banyak duduk. Ya akhirnya suka sakit punggung dan lengan. Terus mudah gemuk ya, bayangin lah ya kalau misalnya kita duduk terus ya terus kita makan, kita jarang gerak, otomatis pasti perut kita bleber. Ya itu udah pasti. Nah, terus juga ini ya, saya juga pada saat bikin slide ini saya juga baru berpikir ya, dulu kan kondisi kulitnya tuh suka jerawatan ya kan. Nah, dulu saya pikirkan ya orang jerawatan itu mungkin karena kebanyakan makan gorengan kali, atau mungkin karena apa suka makan tepung-tepung ya. Kan pada saat dulu teman saya tuh ada yang ada yang jerawatan ya, disuruh kurangin makan tepung dan makan gorengan, bener jerawatnya bisa
berkurang. Tapi ternyata itu juga adalah sebuah signal bahwa kesehatan metabolik kita itu sudah tidak optimal. Nah, selain itu adalah sembelit, sembelit. Oke? Nah, ini baru gangguan-gangguan ya. Tapi kalau kita itu selalu ignore selalu menolak. Ya kadang kan ada orang yang nggak care ya sama kesehatannya. Kadang juga maksudnya ya udah gitu, dia mungkin karena terlalu sibuk jadi sampai nggak peduli sama badannya sendiri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yaitu kalau gejala-gejala ringan ini kita selalu ignore, lama-lama dia itu bisa jadi fatal. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya itu masalah lemak. Ya, lemak itu bisa nanti nempel di pembuluh darah, menyebabkan tekanan darah tinggi, bisa menyebabkan stroke. Ya, udah gitu juga gula darah kita jadi tinggi. Ya, resisten insulin kita juga rendah. Akhirnya lemak hati kita berlemak juga. Ya, menyebabkan sakit jantung, stroke, sakit parah, pikun, ya atau enggak organ reproduksi kita juga bermasalah. Nah, itu semua adalah akibat dari kita itu enggak aware sama gangguan-gangguan yang kecil-kecil ini. Gitu. Ya, dan ternyata penelitian itu juga membuktikan bahwa orang yang kurus itu, orang kurus kirain sehat, belum tentu juga. Ternyata secara kesehatan metabolisme itu belum tentu baik ya. Jadi orang kalau misalnya yang secara kesehatan metabolismenya itu nggak baik, ya itu secara rapot kesehatannya itu nggak baik. Ya, jadi kalau misalnya kayak tekanan darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, nah itu adalah tanda-tanda bahwa mungkin kesehatan metabolisme kita tuh nggak bener, gitu. Ya, terus udah gitu juga, apalagi orang-orang yang yang punya berat badan normal, ya pikir kan juga bagus, badannya sterek-sterek gitu kan. Tapi ternyata juga belum tentu loh, secara kesehatan metabolisme bagus. Buktinya ada juga kan orang kurus, ya orang yang udah rajin nge-gym, badan six pack gitu kan, tapi ternyata kolesterol tinggi, ya tekanan darah tinggi, ada juga yang kayak gitu. Ya. Nah, terus apalagi orang yang punya gaya hidup modern itu udah pasti tetot banget lah. Ya. Jadi mau berat badan kurang, mau berat badan normal itu bisa jadi ada kesehatan metabolisme terganggu, ya. Dan ternyata ya, teman-teman ya, itu 88% dari orang-orang itu memiliki kesehatan metabolisme yang rendah. Ya, jadi sebenarnya siapa aja sih yang butuh metabolisme yang sehat? Ya, apakah kita itu ternyata sibuk banget bekerja? Ya, udah sibuk, stresnya tinggi, udah gitu juga mager pula. Ya, otomatis kan karena sibuk ya mana mungkin sih sempat olahraga, pasti duduk terus. Ya, udah gitu juga secara secara makan ya itu juga kita tuh jarang ada serat, ya jarang ada serat gitu. Nah itu pasti deh secara metabolisme itu nggak sehat, kesehatan metaboliknya tidak sehat. Ya udah gitu juga kalau kita anak muda ya, nah anak muda kan kita pikirkan sehat makan apa aja bagus ya, tapi ternyata ya anak muda itu inget deh teman-teman ya, kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan kita dari muda itu nanti tuanya menderita deh, bener ya. Jadi kalau dulu nih ya mungkin teman-teman sering dengar kan ada pepatah yang mengatakan dari muda kerja keras banting tulang kumpulin uang ya kan, nanti tua sakit ada duit buat bayar. Ya itu udah zaman dulu ya, itu benar-benar peribahasa yang nggak bener ya kan, karena lebih baik kerja secara cerdas sekarang, kumpulin uang ya, nanti kita bisa nikmatin dengan sehat ya dan bahagia itu. Nah kalau anak muda itu biasanya apa ya, ini dulu saya muda saya pernah merasakan nih, asik ya, pokoknya begadang ya, nggak tidur 1 malam 2 malam itu kayaknya bangga banget padahal nggak tahu ngapain ya kan. Jadi nongkrong-nongkrong sampai larut malam pokoknya ya, kekinian. Terus udah gitu juga biasanya tuh kalau anak muda dia tuh demen yang fast food gitu ya, yang siap saji. Pokoknya kan kayak McD, KFC, gitu-gitulah ya. Itu pasti demen banget deh. Nah, udah gitu juga kita tuh
namanya anak muda ya pasti ada pressure kan, ada tekanan, ada stres juga dalam pelajaran. Nah, itu juga semakin meningkatkan resiko kesehatan metabolik kita nggak baik. Apalagi new mom ya, ibu-ibu mama-mama muda ya, yang bukan mama-mama muda, maksudnya emak yang baru punya anak ya, anaknya masih bayi. Nah, itu kan pasti juga kita tuh kurang tidur ya, malam-malam sering bangun untuk nyusuin ya kan. Nah, itu jadi ada pressure juga, selain pressure-nya dari bayinya, itu juga ada pressure dari tetangga ya, dari orang-orang terdekat yang kasih masukan yang sangat menekan kejiwaan ya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan metabolik. Oke. Nah, apalagi kalau ibunya juga bekerja, itu makin double pressure-nya. Ya, saya aja waktu itu megang lagi maksudnya handle teman saya yang baru lahiran, udah gitu pakai program TR90, itu beneran deh. Saya juga nggak ngerti sih ya. Maksudnya dia tuh sibuk banget kan, dia kerja juga sampai tuh makan suka telat. Ya, gitu. Tapi bersyukur programnya berhasil. Ya, sampai sekarang tetap langsing. Ya. Nah, apalagi kalau yang sudah tua. Nah, yang udah tua ini juga otomatis lah, pasti kan namanya kesehatan itu pasti menurun. Itu udah pasti lah, tidak seprima orang-orang muda. Itu udah pasti, ya. Nah, udah gitu juga biasanya kalau udah berusia tua kan pasti secara sendi-sendi juga udah kurang maksimal. Otomatis pasti dia juga secara olahraga terbatas, ya, terbatas. Oke. Nah, udah gitu juga namanya udah tua, ya, namanya udah retire begini, udah pensiun, pasti tuh demen gitu makan-makan di luar, menikmati hidup, ya kan. Nah, itulah juga yang bisa menyebabkan metabolisme itu, kesehatan metabolisme kurang optimal. Oke, jadi intinya setiap orang butuh metabolisme yang sehat. Nah, jadi kita itu solusinya apa ya supaya memiliki metabolisme yang kesehatan metabolik yang optimal. Nah, New Skin itu sudah menemukan sudah melakukan penelitian ya, dan sudah berhasil menemukan solusi yang inovatif dan menargetkan itu ke sumber dari kesehatan metabolik badan kita. Ya, bukan cuma sekedar di tanda-tanda atau simptom-simptom. Iya kan, ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi kesehatan metabolik seseorang? Ya, itu adalah ya hasil penelitian dari New Skin itu menemukan bahwa ada ingredients yang disebut antosianin. Nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan metabolik seseorang. Ya, oke, next. 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 Nah, jadi Age-Log Reset ini itu ingredients utamanya itu adalah antosianin. Ya. Nah, jadi dengan Age-Log Reset ini itu kita bisa mengatasi gaya hidup yang modern dan memiliki 4 manfaat utama. Yang pertama, mendukung metabolisme yang sehat. Ya. Jadi pembakaran ya, metabolisme itu pembakaran di tubuh kita itu berlangsung dengan optimal. Ya, selain itu juga meningkatkan mikrobioma sehat untuk kesehatan pencernaan. Ya, jadi penelitian itu sekarang itu menemukan bahwa ya ternyata kalau kita memiliki usus yang sehat ya atau pencernaan yang sehat, itu kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, saya kan juga sekarang tuh lagi belajar ini ya tentang kesehatan holistik ya. Jadi dibilang nih ya sebenarnya apalagi kalau orang-orang tuh yang BAB-nya nggak lancar. Ya bayangin ya kita makan 1 kilo ibaratnya, tapi kita keluar nggak tahu kapan ya, mungkin bisa 3 hari kemudian, 5 hari kemudian. Nah teman-teman bayangin ya, kalau nggak dikeluarin, otomatis kan pasti dia membusuk di dalam tubuh kita dong, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi bayangin kalau kita membusuk, otomatis pasti itu namanya daging busuk aja kan bau, ya kan? Udah gitu juga berlalet, ya kan? Berulat. Nah, jadi bayangin kalau kita itu misalnya BAB-nya nggak lancar, ya kan? Itu pasti secara kesehatan tuh kita nggak baik. Ya, karena sisa-sisa makanan itu pasti akan membusuk di organ pencernaan kita.
Ya, jadi makanya bersyukur banget ya kalau dengan extra reset ini dia bisa meningkatkan kesehatan pencernaan kita. Ya, terus sudah gitu juga meningkatkan pertahanan antioksidan. Kenapa? Karena antosianin itu adalah ya antioksidan yang powerful. Ya, jadi bayangin sekali kita makan itu exocriset ya, itu juga sekalian untuk menangkal radikal-radikal bebas. Ya. Oke. Nah, habis itu juga membantu stabilisasi gula darah. Ya. Nah, jadi ini adalah suatu inovasi yang besar ya, karena apa? Karena penelitiannya itu bukan cuma 1-2 tahun ya, tapi adalah 7 tahun penelitian. Ya, bayangin 7 tahun ya. Dan ini udah terbukti secara ilmiah. Ya, jadi bukan cuma katanya-katanya ya. Ya, bukan karena katanya-katanya, tapi emang secara ilmiah itu udah dilakukan penelitian ya bahwa antosianin ini itu memang benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan metabolik kita. Terus juga menargetkan sumber yang berdampak pada metabolisme sehat. Ya. Nah, ini juga ada ilmu pengetahuannya juga. Jadi bayangin ya, dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa meningkatkan kesehatan kita. Ya, udah gitu formula antosianin yang unik. Nah, sebenarnya antosianin itu tuh apa sih? Ya, antosianin itu kan bisa kita dapat dari mana? Ya, intinya dari makanan-makanan yang berwarna ungu. Contoh, ya kayak misalnya ubi ungu, terus kayak misalkan purple corn, ya jagung ungu, terus kayak misalnya beras hitam, ketan hitam, ya itu yang paling tinggi antosianinnya. Ya, tapi teman-teman ya, dulu nih saya tuh pernah cobain yang namanya beras hitam. Ya kan karena tante saya tuh kan jualan beras ya. Jadi dia kasih coba nih ceritanya beras hitam. Ya bukan ketan hitam ya. Kalau ketan hitam kan enak juga ya dimakan sama kacang hijau, dan ketan hitam biasanya kita itu kan. Nah, jadi saya waktu itu pernah cobain beras hitam, plek-plek ya mama saya masak gitu. Jadi instead of beras putih, mama saya masak beras hitam. Itu ya rasanya aneh. Rasanya kayak makan ketan hitam gitu kan. Nah, jadi kebanyakan orang itu ya paling cuma dapat antosianin dari makanan sehari-hari itu cuman 1/8 dari cuma 25 miligram ya. Dan kalau pakai Edgelock Reset itu kita itu makan cuma 2 butir aja nih sehari, itu bisa 8 kali lipat kebutuhan biasanya. Ya, maksudnya dari suplai harian kita yang biasanya cuma 25. Ternyata dengan minum Edgelock Reset yang hanya 2 butir ya, 2 kapsul, 2 itu soft gel aja, itu suplai harian itu adalah 215 miligram. Gitu. Ya bayangin juga lah teman-teman kalau misalnya kita misalnya nih ya, ada yang ngeyel, kita dibilang, nggak suka lah yang kayak gitu-gitu ya, obat. Kan kesannya kan kalau kapsul, tablet, ya soft gel, apapun itu, pasti kan dibilang, nggak demen deh nelen obat. Udah deh, aku makan aja tuh ubi ungunya, aku makan aja tuh beras hitam, ketan hitam, ya kan, purple corn. Ya. Tapi pertanyaannya ya, seberapa banyak sih kamu mau makan sampai bisa dapat 215 miligram? Itu pertanyaannya. Ya, oke. Jadi bayangin ya, 7 dari 8 orang sekitar kita itu metabolisme tidak sehat. Ya, jadi makanya sebenarnya ini banyak sekali orang-orang yang perlu banget dengan Edgelock Reset. Ya, dan ini adalah antosianin yang kuat ya, karena isinya itu adalah ini cyanidin dan delphinidin. Ya, dan ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari bilberries. Ya, saya aja ya pada saat bikin slide ini ya, saya juga pikir bilberries ada nggak ya di Indonesia ya? Iya kan? Jadi kalau misalnya kita bilang nggak mau Edgelock Reset deh, aku maunya makan yang alami-alami aja, gitu dari buah-buahan atau apa. Tapi pertanyaannya kan ya dari yang pertama aja bilberries aja nemuin aja susah. Udah pasti otomatis kedua, ini pasti misalnya buah import, itu mahal juga. Iya kan? Dan kalau misalnya kita mau makan sampai dapat yang suplai harian yang optimal, itu mesti seberapa banyak? Ya which is jangan-jangan jauh lebih mahal dibandingkan dengan Edgelock Reset-nya. Gitu. Ya. Terus juga black currants. Ya kan, black currants dan juga dari black rice. Ya. Nah, terus juga ya, ini dari hasil penelitiannya
itu ternyata next ya, dari hasil penelitiannya itu ternyata memang terbukti secara ilmiah ya, itu mempengaruhi kesehatan dari 4 hal ini. Ya, yaitu secara fat tissue ya, jaringan lemak itu jadi meningkatkan metabolisme pembakaran lemak. Oke. Ya, terus juga secara insulin sensitivity juga itu meningkat. Ya, jadi resistensi insulin kita juga membaik ya. Terus secara jaringan otot ya, secara jaringan otot itu ya untuk penyerapan glukosanya juga meningkat, dan juga metabolisme karbohidrat itu juga meningkat. Ya, intinya sebenarnya adalah kemampuan kita untuk meningkatkan otot ya. Jadi badan kita itu bukannya kehilangan otot, tapi justru malah meningkatkan otot kita. Oke, makanya sebenarnya exocrine set ini kalau dikonsumsi bersamaan dengan exocrine set dan TR90 ini bagus banget. Ya pasti hasilnya akan semakin optimal. Nah, udah gitu kalau secara pankreas itu secara beta cell function kita itu juga meningkat. Nah, lemak dalam darah itu menurun. Oke, dan secara liver ya itu akumulasi lemak kita juga menurun ya, dan juga stres oksidatif ya. Oksidatif stres itu ya stres yang diakibatkan karena pembakaran lemak itu juga menurun ya. Jadi makanya ini terbukti secara ilmiah ya, exocrine set ini sangat membantu sekali untuk kesehatan metabolik kita. Nah, contoh-contohnya ya ini body fat yang lebih baik, bayangin ya, hanya dengan minum exocrine set aja ya, dengan celana yang sama itu bumper di kiri kanan itu berkurang. Oke, dalam 7 hari ya lemak badannya berkurang 1,3 kilo dan ada peningkatan massa otot. Oke, nah ini juga ya jauh lebih keset dan bisa ada six pack. Ya, sebenarnya sih dengan hanya 2 soft gel ya. Lazy people who wants to slim down ya. Oke, nah ini juga body fat juga jadi lebih baik. Oke, ada pengurangan nih ya. Tuh dari 25,8 jadi 25,1. 25,8 jadi 25,3 dan 25,1. Ya, padahal sebenarnya nggak olahraga berat banget, hanya gerak-gerak tipis ya, kayak maksudnya gerak-gerak ringan ya, tipis-tipis gitu, tapi tetap ada mengalami pengurangan lemak. Oke, next. Nah, ini pembakaran lemak juga lebih baik ya. Nah, ini padahal ya, maksudnya cuma melakukan kegiatan sehari-hari aja kayak nyapu, ngepel, masak dan sebagainya. Tapi ternyata pembakarannya itu udah kayak HIIT ya, udah kayak HIIT. Next. Nah, ini kualitas tidur juga jadi lebih baik ya. Ini dia menggunakan aplikasi dan ternyata secara tidur nyenyaknya ya. Biasanya kan kalau kita pakai kayak alat yang Mi Fit itu ya yang dari Xiaomi itu kan bisa kelihatan ya kita itu deep sleep-nya berapa banyak ya, sering bangun apa enggak, kayak gitu-gitu kan. Dulu saya waktu pertama kali pakai Mi Fit tuh saya kaget loh, ternyata deep sleep saya tuh rendah banget loh, paling cuman 30 menit. Jadi kebanyakan kita itu ya tidur itu tidak deep sleep ya. Jadi makanya kenapa begitu kita bangun itu kita tuh nggak berasa seger ya, karena deep sleep kita itu sedikit sekali. Oke, nah tapi ternyata dengan exocrine set ini itu terbukti ya bisa meningkatkan deep sleep kita. Nah, terus juga ya badan jauh lebih kencang. Ya ini selulit, oke? Ya selulit itu juga jauh lebih berkurang. Ya, bayangin, makanya ya sebenarnya dengan kesehatan metabolik yang baik ya, ternyata untuk sampai tua itu tetap kelihatan awet muda itu bisa menjadi nyata gitu ya. Oke, nah ini juga secara gula darah juga membaik. Oke. Nah, tapi semuanya butuh waktu ya teman-teman ya. Jadi bukannya ini maksudnya exocrine set itu bukan obat dewa ya, semua butuh proses. Yang penting dikonsumsi aja dulu ya. Dan juga teman-teman ya, jangan menargetkan ke satu. Misalnya
Ya, misalnya aku mau minum riset, aku mau ini deh supaya gula darahku membaik gitu. Ya, jangan menargetkan kayak gitu, tapi tetap maksudnya kita konsumsi, kita nikmati, kita enjoy, dan kita coba perhatiin. Ya, siapa tahu mungkin dia bukan perbaiki dulu di gula darah, tapi mungkin dia mau perbaiki, oh secara mukanya nih ya, secara kulit jauh lebih baik, secara pencernaan ya BAB jauh lebih lancar. Ya kayak gitu, yang penting dikonsumsi aja dulu. Ya pasti ada hal yang positif yang akan terjadi ya pada saat kesehatan metabolik kita menjadi optimal. Nah, ini juga secara kulit wajah membaik ya. Dulu juga kan saya juga apa saya tahunya kan orang kalau jerawatan itu cuma karena misalnya makan gorengan ya atau suka makan tepung-tepungan. Nah, tapi ternyata ya ada juga loh orang yang maksudnya kan kita juga ketemu-ketemu orang ya, kita ngobrol ya. Pada saat orang itu misalnya ada jerawat, coba tanya deh, dia gaya hidupnya kayak gimana sih? Ya selain dari pola makannya yang amburadul, ya suka makan gorengan dan tepung, ya dia itu juga pasti ada stres. Ya, stres mungkin entah di kerjaan atau stres dalam keluarga atau apapun. Dan juga bisa jadi dia juga kurang tidur. Ya karena stres begadang-gadang, nah akhirnya mulai deh tuh mukanya amburadul. Ya, saya juga lihat teman saya ya dulu dia tuh kurus, ya kurus mukanya mulus, cakep banget deh ya. Eh karena akhirnya dia mungkin dia pacaran akhirnya ya dia pacaran. Nah biasa tuh ya. Jadi kan pacaran kebanyakan kan perginya makan, 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 makan dan makan. Ya akhirnya sekarang jadi gemuk. Nah dikala dia jadi gemuk itu bener dia jadi jerawatan loh ya keluar jerawat-jerawatnya. Nah, jadi ternyata dengan extra resep ini ya kesehatan metaboliknya membaik ya dan ternyata secara wajah itu juga jadi lebih membaik juga ya jadi lebih mulus. Oke? Nah, jadi teman-teman ya pastinya ini kan testimoni dari orang yang udah pakai ya dan dari luar negeri gitu. Nah, kita juga pasti pengen denger dong dari teman-teman kita sendiri nih yang juga udah pakai Exrock Reset. Ya, saya juga tadi pas denger ya amazing banget ya. Masalah pencernaannya itu benar-benar membaik banget dengan Exrock Reset ya. Jadi tanpa panjang lebar saya ingin panggilkan ya sharer kita ya Prisil. Silahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk tim Wake Up Call untuk kesempatannya saya bisa sharing pengalaman saya bersama riset. Nah, saya udah pakai riset nih dari awal Januari ya teman-teman. Jadi ini masuk ke bulan kedua. Nama saya Priscilia, saya usianya 40 tahun. Sementara ini saya masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan retail furniture. Dan sebentar lagi saya akan jadi full timer di Nuskin. Saya mau mengejar mimpi saya. Nah, oke, saya mulai ya teman-teman. Jadi waktu kecil itu saya selalu punya problem dengan pencernaan. Dan pencernaan saya tuh selalu bermasalah lah dari mahla, dari lambung sampai ke usus itu selalu problem. Dan urusan soal BAB itu juga always problem teman-teman, gak pernah lancar. Jadi bisa sampai 5 hari itu baru bisa setoran ke toilet. Nah, terus saya juga akhirnya waktu tambah gede, saya punya saya kena mah dan saya juga ada GERD dan itu selalu kambuh-kambuhan deh sampai sekarang sebenarnya. Jadi waktu tahun 2019 saya ambil TR90. Setelah TR90 itu sebenarnya saya udah membaik banget teman-teman soal mah sama GERD ya udah 80% membaik. Cuma urusan BAB itu masih aja tetap berlangsung. Masih tetap bisa sampai 5 hari sekali, 1 minggu sekali. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya tanya dengan upline saya, ya mungkin berkaitan dengan autoimun yang saya derita gitu ya, saya ada autoimun. Lalu tahun depannya saya ambil duo, saya mulai ambil duo, tapi ternyata tentang soal BAB-nya juga masih lancar, teman-teman masih bisa 3-5 hari sekali, sampai akhirnya saya ketemu riset, saya konsumsi seminggu aja itu udah langsung ada hasil lah teman-teman. Jadi saya tuh langsung BAB-nya mulai lancar. Jadi dari yang 3-5 hari sekali, jadi bisa 1 minggu tuh hampir tiap hari.
Dan itu tuh buat saya tuh udah wow banget ya, karena seumur umur susah banget teman-teman. Kalian pernah ngerasain kayak saya ya. Nah terus selain itu ya, soal stres sih. Jadi kalau saya stres itu sampai sekarang mah sama saya tuh selalu kambuhan. Dan kerjaan saya tuh itu benar-benar bikin stres sih dari bulan Desember itu udah mulai, udah peaknya banget tuh, udah tinggi banget tuh tingkat stres ya. Ini sejak saya minum riset itu entah kenapa ya, saya punya tingkat stres tuh bisa lebih lebih enteng sih, saya bisa lebih rileks. Lalu ya soal jerawat teman-teman, satu lagi. Jadi muka saya juga jerawatannya tuh astaga naga itu gede-gede dan dia tuh selalu timbul. Dan sejak minum riset itu bulan ini sih saya mulai melihat kok jerawat saya tuh udah nggak nunggu lagi. Jadi kalaupun nunggu nggak sampai segila-gila waktu saya lagi breakout itu muka saya ya. Nah jadi sekarang muka saya mulai adem lah gitu, nggak banyak gunung-gunung. Dan ya itulah teman-teman, itu pengalaman saya dengan riset. Teman-teman kalau ada yang ragu-ragu, ada yang mau coba-coba, ini benar-benar oke banget nih teman-teman. Jadi sekian sharing saya, terima kasih. Thank you. Ya, thank you Prisil ya, luar biasa banget ya. Teman-teman bayangin ya, 5 hari nggak pup, itu bayangin ya, itu kayaknya berasanya ya udah kayak bawa apa tuh ya, perutnya pasti begah banget dong ya. Karena kan pastinya kita setiap hari makan, ya setiap hari makan, otomatis harusnya yang dikeluarin juga begitu, energi in, energi out, itu udah pasti harusnya seperti itu. Ya, tapi ya bersyukur banget dengan Exrock Reset itu bisa terselesaikan ya masalah pencernaannya. Dan waktu itu saya juga memang pernah dengar juga ya bahwa orang yang autoimun itu biasanya karena dia secara metabolisme, kesehatan metabolisme itu kurang baik ya, terutama pencernaannya ya. Nah, tapi bersyukur banget ada Exrock Reset ya, jadi makanya bisa untuk membantu teman-teman kita banget nih yang memang punya kesehatan metabolik yang kurang baik. Oke? Ya, jadi next. Jadi makanya Exrock Reset ini ya adalah satu penemuan yang inovatif banget. Ini terakhir yang paling up to date ya, yang ditemukan oleh New Skin ya, setelah 7 tahun penelitian dan juga 2 tahun percobaan klinis ya. Jadi sudah teruji secara klinis ya. Jadi bukan cuman bukan cuman sekedar katanya aja, tapi memang sudah terbukti ya bahwa dicobakan itu memang ada peningkatan ya, dan langsung ke ekspresi genetika kita. Nah, udah gitu juga ya, kalau misalkan tadi ya, kembali lagi, kalau misalnya saya nggak mau deh minum Exrock Reset, saya cuma makan aja deh ubi ungu, atau misalnya saya makan aja di purple corn gitu kan. Nah, tapi teman-teman ya, secara Exrock Reset ini itu juga sudah melewati yang namanya 6S quality process. Ya, dari mulai pemilihan bahan bakunya, ya otomatis kan sebenarnya gini lah, kalau misalnya kita yang suka bercocok tanam ya, di musim hujan sama di musim kemarau itu secara nutrisi pasti udah beda ya, kandungan airnya udah pasti lebih berbeda ya kan. Nah jadi makanya dengan Exrock Reset ini dari segi pemilihan bahan bakunya aja udah ada tolok ukurnya. Jadi makanya kita minum itu semua secara kandungannya sama ya, udah pasti yang paling optimal, nggak ada yang kurang. Misalnya ini Exrock Resetnya mungkin bahan bakunya dari ubi ungu, misalnya dari bilberry yang musim kemarau misalkan gitu, sama yang musim hujan, kan harusnya secara logika, secara khasiatnya kan pasti beda dong secara kandungan ya. Tapi karena melewati 6S quality process ini ya, dia pilih yang benar-benar secara kandungannya itu sama ya. Dan udah gitu juga dari secara sumbernya ya, sumbernya dari mana ya, spesifikasinya, standarisasi. Jadi mau kita minum ya Exrock Reset itu semua sama khasiatnya ya.
Oke, nah secara safety-nya juga udah ada ya, dan secara substantion ya artinya apa? Ada uji klinisnya ya, ada jurnal ilmiahnya. Ya jadi makanya teman-teman kalau kita minum Ecok Reset nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Aduh bahaya nggak nih? Ini kan obat ya, kayak soalnya bentuknya kayak gitu gitu. Maksudnya kayak kita harus telan-telan kapsul lah, tablet lah, ya soft gel lah, ya kan. Jadi identik dengan obat ya. Tapi tenang teman-teman, semua bahan-bahannya itu alami banget ya. Bisa kita lihat wujudnya, bisa kita makan juga, dan benar-benar aman dan juga memberikan efek yang baik untuk tubuh kita. Ya, dan ini akan pre-launch ya nanti di Indonesia itu di bulan April 2022 ya. So makanya teman-teman bersiaplah ya, bersiaplah untuk memiliki kesehatan metabolisme yang lebih baik. Ya, oke, next. Jadi dengan Ecok Reset ini ya, marilah kita meriset kita punya gaya hidup ya. Dengan meriset kita punya gaya hidup, maka kita akan bisa meriset kita punya kehidupan menjadi lebih baik. Oke, thank you. Saya kembalikan lagi ke MC saya, Adit. Oke, terima kasih kepada speaker kita